Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, kali ini seperti yang kalian lihat di layar, materi kali ini adalah bahan makanan hewani, terutama unggas. Jadi, kita kali ini akan memperdalam materi tentang unggas. Oke, sebelumnya materi yang kalian sudah pelajari, bahan makanan hewani apa? Ya, betul. Yaitu daging merah atau yang biasa kalian kenal ada daging sapi, daging babi, daging kambing, ya kan? Kali ini kita akan memperdalam tentang unggas. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi, kalian untuk hari ini mempelajari bahan makanan hewani, terutama unggas, harus memahami jenis hewan unggas berdasarkan nutrisi, tekstur, dan kandungan gizinya. Yang kedua, mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menentukan jenis hidangan-hidangan dari unggas yang sesuai untuk berbagai teknik-teknik pengolahan makanan. Dan yang terakhir, kalian mampu menerapkan prinsip kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan atau yang biasa disebut dengan CHSE dalam kegiatan memilih, menyimpan, membersihkan, serta menangani bahan unggas. Oke, sebelum lanjut slide selanjutnya, Ibu mau tanya dulu, eh, pengertian unggas yang kalian pahami apa? Oke, jadi udah bener yang dikatakan oleh temannya, oleh Eza, yaitu unggas atau bahasa Inggrisnya poultry. Ini Ibu memperbaiki lagi ya kalimatnya supaya teman-teman Eza, teman-teman yang lain itu bisa memahaminya. Jadi unggas atau yang disebut dengan poultry dalam bahasa Inggris ini merupakan hewan ternak dari kelompok jenis burung yang dapat dimanfaatkan dagingnya serta telurnya untuk dijadikan bahan makanan. Nah, di sini ada membahas tentang makanan. Selanjutnya ada pengertian tersendiri dari hidangan unggas. Hidangan unggas sendiri merupakan hidangan yang terbuat dari bahan dasar unggas yang ditambahkan dengan bumbu maupun saus yang diolah dengan berbagai macam teknik dan disajikan sebagai makanan main course. Jadi biasanya hidangan unggas ini banyak dijadikan sebagai hidangan main course atau hidangan makanan utama. Kenapa? Karena unggas sendiri itu memiliki kandungan protein dan karbohidrat yang cukup untuk mengisi nutrisi yang kalian butuhkan, yang badan kalian butuhkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi unggas dan hasil olahannya. Yang pertama, ada makanan pembuka atau yang biasa disebut dengan appetizer. Di sini unggas berfungsi sebagai bahan makanan pokoknya atau bahan tambahan di appetizer. Ada yang bisa kasih contoh? Ya, betul. Oke. Teman-temannya yang lain dengar ya apa yang dibilangin oleh Aza. Oke. Oke, yang kedua ada sup atau untuk pembuat kaldu. Jadi, unggas ini memiliki sebuah harta karun. Jadi, unggas ini tuh terutama tulangnya ya, tulang tulang ayam itu ada sebuah harta karun untuk membuat kaldu. Jadi, kaldu untuk sup, bakso itu dibuat dari si tulang unggas. Nih, biasanya sebagai bahan pembuatan kaldu tulangnya serta bahan pengisi, ya kan? Selanjutnya ada yang ketiga, tadi udah disebut, udah dibahas sedikit sebagai makanan utama atau main course. Ini biasanya berat unggasnya itu untuk satu porsi main course sekitar 175 sampai 225 gram. Selanjutnya ada lauk pauk atau makanan Indonesia. Ini sama aja seperti makanan utama atau main course, tapi namanya itu adalah lauk pauk. Ini berfungsi sebagai melengkapi hidangan serta memenuhi kebutuhan zat makanan dalam tubuh. Jadi, kalau untuk main course, si unggasnya ini adalah utamanya nih makanan senternya. Sedangkan kalau di Indonesia atau yang disebut dengan lauk pauk, dia adalah melengkapi atau mendampingi si karbohidrat. Biasanya nasi, kalau di Indonesia ya, biasanya tuh nasi. Jadi didampingi oleh si ayam atau bebek. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi unggas sebagai kue atau yang biasa disebut dengan makanan penutup. Ada yang tahu
contoh kue dari bahan unggas. Iya, betul. Chicken pie. Itu dia sebenarnya kan kalau yang kalian tahu pie itu ada pie buah, pie coklat, itu kan kue ya. Itu adalah dessert, makanan penutup. Nah, kalau namanya chicken pie, dia savory, tapi dia termasuk kue dan bahan utamanya itu adalah unggas. Itu. Jadi contoh kue dari fungsi unggas adalah contohnya adalah chicken pie. Oke, untuk fungsi unggas dan hasil olahannya di sini paham? Ada 5 ya. Oke, Ibu next ya ke slide selanjutnya ada jenis-jenis unggas. Ada 6. Dari 6 ini, eh, yang paling sering kalian konsumsi sehari-hari, nggak sehari-hari sih, maksudnya yang sering kalian konsumsi di kehidupan kalian adalah ayam kan? Eh, Bebek oke lah, sebulan sekali atau 2 minggu sekali, ya kan? Kalau untuk angsa, kalkun, burung puyuh, dan burung dara, siapa yang udah pernah coba makan? Eza lagi. Oke, Fadlan, Ruben, Brata. Yang lainnya? Yang lainnya belum pernah. Oke, nanti kalau misalnya kalian kulineran sama keluarga atau sama temennya, misalnya ada hidangan angsa, kalaupun burung puyuh atau burung dara, kalian coba untuk mencicip ya. Kalian pesan, kalian coba seperti apa rasanya, biar kalian tahu, apalagi kan kalian anak kuliner ya. Dan sebenarnya untuk di Indonesia, kalkun sendiri tuh jarang ya untuk di restoran-restoran biasa. Kebanyakan itu dia ada di hotel. Angsa juga kebanyakan di hotel. Namun kalau untuk burung puyuh, burung dara, itu banyak sebenarnya di pinggir jalan. Daerah Jakarta, kalau nggak salah Jakarta Barat, itu yang pinggiran jalan tuh yang biasanya jualan ular, yang bisa ular yang buat obat, bisanya. Nah, itu daerah situ juga biasanya ada jual burung puyuh atau burung dara. Itu diolah, biasanya digoreng. Burung puyuh goreng atau burung dara goreng. Ya kan? Nah, ya. Teman-temannya makan di sana. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang pertama ayam ya, jenis ayam. Itu ada yang pertama ayam hutan. Jadi ayam hutan ini adalah ayam spesies pertama dan ini adalah ayam liar yang hidupnya di hutan. Makanya namanya ayam hutan. Orang memburunya dan memeliharanya sebagai hobi. Dagingnya enak seperti ayam kampung yang biasa dimakan untuk hari-hari besar tertentu. Nah, dari ayam hutan turun lagi ada namanya ayam kampung atau buras. Ayam kampung dulunya berasal dari ayam hutan yang dijinakan. Nah, kalau ayam hutan kan ayam liar tadi. Sedangkan ayam kampung itu adalah ayam hutan yang dijinakan dan dipelihara. Ayam ini umumnya diusahakan sebagai ayam dwiguna atau sebagai penghasil daging, juga sebagai penghasil telur. Jadi ada yang di budidaya sebagai penghasil daging, jadi ayam kampung yang diambil dagingnya, ada juga yang menghasilkan telur atau eh, telur ayam kampung. Nah, itu. Jadi ada dua jenis hasil yang didapat dari ayam kampung. Ada dagingnya, ada telurnya. Selanjutnya, ada jenis ayam yang ketiga, ayam col. Ini biasanya disebut dengan ayam petelur muda. Ya, jadi dia lebih spesifik. Ayam col ini adalah ayam yang eh, diternak untuk menghasilkan telur. Jadi telur-telur yang kalian konsumsi sehari-hari itu dihasilkan oleh ayam cul. Dan yang keempat ada ayam negeri. Ini dibudidayakan untuk diambil dagingnya. Dibudidayakan secara intensif di peternakan modern. Sekarang udah banyak peternakan modern. Tuh, oke, dari 4 jenis ayam tadi udah Ibu jelasin, semuanya paham? Paham ya perbedaannya apa aja? Jadi yang pertama ada ayam hutan, turunannya lagi yang dipelihara ada ayam kampung. Lalu ada ayam col atau ayam petelur dan ayam negeri atau ayam ras itu yang biasa diambil dagingnya. Tapi ada beberapa ayam negeri yang dipeternakan untuk diambil telurnya juga. Oke, selanjutnya nih ada ayam negeri, jenis-jenisnya lagi. Ayam negeri ada jenisnya lagi. Yang pertama ada Posen. Ini biasanya diolah untuk roasting atau grilling. Dia ayam muda yang umurnya baru sebulan atau 1,5 bulan. Yang kedua atau ada Pauterine. Ini jenis broiler yang dagingnya tuh masih empuk dan biasanya dibakar, di roasting, di grill, saute atau di pie. Selanjutnya yang ketiga ada jenis ayam negeri yaitu layer atau petelur.
Ini juga yang tadi Ibu sempat bilang kan, ayam negeri juga ada yang dikembangbiakan atau diternakan sebagai ayam petelur. Nah, disebut dengan layar. Terus ada ayam jenis capon atau ayam jantan yang dikebiri. Nah, ini yang biasa kalian konsumsi sehari-hari, ayam capon atau ayam jantan yang dikebiri. Jadi, ayam yang biasa dimasak itu adalah ayam jantan. Jadi, untuk yang ayam betinanya itu disebut dengan biasanya layer atau ayam petelur. Oke, paham ya. Selanjutnya ada jenis kalkun. Ada tiga. Duh, Ibu capek dia tadi ngomong. Boleh minta tolong ya, Faris dibacakan. Oke, terima kasih Faris. Jadi jenis kalkun ada tiga ya. Ada kalkun muda, kalkun dewasa, dan large turkey atau yang disebut dengan kalkun. Yang kalian sering lihat biasanya ada di Ragunan. Kalkun mana? Yang kalkun dewasa ya. Kalau di Ragunan, iya. Kalau di luar negeri ya ini nih, yang kalkunnya tuh yang besar di badannya. Nah, kalau di Indonesia di Ragunan kebanyakan nih seperti ini hewannya, si kalkun ukurannya. Kalau ini masih anak-anaknya. Tapi untuk ketiga jenis ini, semuanya bisa diolah dan sudah cukup memiliki daging yang pantas untuk diolah menjadi makanan. Yang selanjutnya ada jenis bebek. Ada bebek muda atau duckling dan ada duck atau bebek dewasa. Nah, ini biasanya yang banyak diolah tuh sebenarnya yang ini ya, yang duck ya. Karena kalau yang duckling belum ada dagingnya, apa yang mau dimakan kan? Nah, di Indonesia untuk bebek biasanya bebek yang bebek dewasa. Ini beratnya sekitar 2 sampai 3 kilo, umurnya 3 sampai 4 bulan. Biasanya diolah dengan teknik roasting dan boiling. Biasa dibakar. Kalau untuk yang digoreng, kadang dagingnya sedikit alot kan. Ya, selanjutnya ada jenis angsa. Nih, angsa yang biasa diolah itu adalah angsa yang sudah dewasa atau disebut dengan ghost. Sedangkan angsa muda, gosling, dia kan masih kecil, belum ada dagingnya kan. Nah, angsa dewasa juga jarang yang diolah itu dagingnya. Biasanya yang diolah itu adalah hatinya karena hati angsa lebih mahal daripada daging angsa. Dan protein serta kandungan nutrisinya itu lebih banyak ada di hati angsa. Nanti ada contoh jenis hidangannya dari angsa. Nanti kalian lihat, kalian perhatiin ibu dulu ya. Jangan kemana-mana dulu. Oke? Selanjutnya ada jenis burung unggas. Ini ada burung puyuh. Biasanya burung puyuh yang dikonsumsi apanya? Telurnya ya? Telur burung puyuh kan? Nah, sebenarnya hewan ini juga bisa dikonsumsi. Banyakan itu digoreng atau di frying. Nih, burung puyuh dikonsumsi untuk makanan manusia terutama di Asia dan Eropa. Burung puyuh terbesar itu ada dari Taiwan. Selanjutnya ada burung dara atau burung merpati. Yang kalian semua tahu burung dara itu biasanya yang itu ya yang diterbangin terus nanti ditarik lagi sama si betinanya supaya balik ke kandang lagi ya kan. Itu biasanya dipelihara aja kan. Nah, sebenarnya ada burung dara yang bisa diolah, bisa dimasak jika umurnya sudah mencapai 4 sampai 6 bulan. Ini biasanya digunakan untuk masakan-masakan Tionghoa berupa masakan tim atau burung dara goreng. Nah, kita udah membahas 6 jenis unggas, ya. Semuanya paham? Semuanya sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, sudah paham, Ibu minta tolong sebutin apa saja? Ayam, bebek, angsa, kalkun, burung puyuh, burung dara. Oke, kalau jenis jenis dari ayam, ayam hutan, ayam kampung, ayam cul, ayam ras atau ayam negeri. Oke, udah paham semuanya ya. Kita masuk ke potongan unggas atau yang disebut dengan karkas. Di sini ada videonya. Ini ada nama-nama potongannya. Yang biasa, yang kalian sering dengar apa? Ya, drumstick.
Itu yang paling banyak disebut ya, drumstick atau paha ayam. Lalu ada paha atas, stick. Terus ada sayap, wings. Ada dada atau breast. Ada hati ayam, liver. Terus ada ceker atau kaki ayam, feet. Terus ada namanya ini tunggir. Apa tunggir? Ya, maaf ya, pantat ayam. Ya, kalian udah bisa membagi atau memotong ayam sendiri kalau di rumah masak. Udah tahu, misalnya potongan ayam 8, potongan 4, potongan 8, potongan 16, potongan 32. Udah sering membantu ibunya di dapur motong ayam. Mulai sekarang membiasakan diri ya, membantu ibu masak ayam kalau misalnya masih utuh kalian potong atau misalnya masih besar nih. Terus ibu kalian pengen potong, kalian bilang, "Saya aja, Bu, saya aja, Bu." Tuh, kalian supaya belajar ya, cara memotong, cara megang pisau, terus biar tahu nama-namanya. Ini ada kandungan gizinya. Setiap bagian ayam atau setiap karkas ayam itu memiliki kandungan yang berbeda. Dada banyak kalori dan protein. Kalau paha atas memiliki lemak, rasanya lebih gurih. Kalau paha bawah untuk masakan fast food seperti McD, ya kan? Kebanyakan paha bawah kan. Drumstick nih, ya paha upin ipin, ya kan? Kenapa kalau orang nge-gym itu biasanya makannya itu dada? Atau kebalik ya? Orang nge-gym menghindari atau makan dada? Ah, kan ya? Karena dia banyak kalori dan protein, tapi sedikit lemaknya. Iya, betul. Dan kalau untuk yang perempuan nih, biasanya nih makannya ceker. Sekarang banyak ya olahan ceker yang Korea yang tanpa tulang, dakbal. Eh, dia dakbal. Karena ada kolagennya yang katanya baik untuk kulit. Kolagen. Siapa di sini yang nggak suka ceker? Ini biasanya perempuan kan, makanya di sini dikit tuh yang nggak suka ceker. Karena termakan oleh berita-berita kalau ceker banyak kolagennya. Nih di sini ada jumlah-jumlah yang terkandung setiap potongan ayam. Lalu, kalau kalian ingin membeli atau memilih unggas di pasar maupun di supermarket, ini ada cara memilihnya. Yang pertama, warnanya itu putih kemerahan cerah dan masih muda. Lalu serat dagingnya halus, lembut, dan kenyal. Jika kalian sentuh, dagingnya itu terasa lembab dan tidak lengket. Biasanya kalau udah ada lendir itu tuh dia bakal lengket. Terus daging ayamnya halus, mudah digiling, dan mudah dicerna. Aroma dagingnya tidak menyengat, tidak berbau amis, dan tidak busuk. Terus kalau misal kalian mau beli ayam tapi warnanya itu udah sedikit kuning, bahkan udah mulai abu-abu, nah itu tuh udah nggak fresh, udah kurang baik dagingnya. Itu harus kalian hindari, tidak boleh kalian konsumsi, tidak boleh kalian beli. Oke, paham ya? Selanjutnya ada teknik memasak hidangan unggas. Oke, sini ada boiling atau yang disebut dengan ya merebus dengan air banyak. Yang kedua roasting, yang ketiga grilling. Apa bedanya roasting dan grilling? Ya, betul. Kalau roasting, membakar menggunakan alat tertutup, jadi bahan makanannya tertutup dengan alatnya. Sedangkan grilling, alatnya terbuka. Dan biasanya warnanya lebih hitam-hitam ya, karena pakainya adalah eh, atau bara. Makanya di gambar sini tuh dia lebih hitam-hitam kan daripada yang ini. Oke. Lalu ada sauteing atau menumis dan frying. Ada dua nih, ada deep frying dan shallow frying. Apa bedanya? Deep frying menggunakan minyak banyak, shallow frying menggunakan minyak sedikit. Oke, udah paham? Kan di sini boiling ini adalah merebus menggunakan cairan yang banyak atau merendam bahan makanannya. Kalau yang cairannya sedikit, merebusnya
Bracing. Oke. Pinter nih, udah belajar ya sebelum masuk kelas ibu. Nah, kali ini kalian akan membahas hasil hidangan unggas. Kalau untuk yang ayam udah familiar ya, ada opor, ada sate ayam, ayam woku, ayam goreng kalasan. Ini udah familiar lah sama yang kalian makan ya. Hampir setiap hari kan, opor biasanya lebaran. Selanjutnya ada hidangan bebek, bebek betutu. Nih, Bali. Terus ada bebek rica-rica. Ayam juga bisa dibikin rica-rica. Lalu ada bebek packing ala Nusantara. Ini adalah hidangan yang sangat unik. Prosesnya sangat lama dan rasanya tuh unik. Proses masaknya kurang lebih 8 sampai 12 jam dijemur. Dikeringkan supaya kulitnya tuh garing. Terus nanti dibakar, dipanggang supaya dia matang. Terus diolah setiap 1 jam sekali menggunakan minyak, makanya mengkilap. Dan ini harganya mahal banget kalau misalnya dijual. Selanjutnya ada hidangan kalkun. Nih, kalkun juga bisa dibikin rica-rica. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri mungkin ada eh, hidangan kalkun yang lain. Ada orange turkey, jadi dia dimasak menggunakan buah jeruk. Terus dia diolah, digoreng, terus dicampur dengan saus jeruk. Tuh. Lalu ada hidangan angsa. Kalau di Indonesia ada angsa panggang madu. Kalau di luar negeri itu ada olahan dari hati angsa. Ibu lupa namanya apa. Pokoknya itu hidangannya lumayan terkenal. Jadi kayak sepotong daging angsa tipis. Itu harganya bisa 500 sampai 1 juta. Kalau di luar negeri. Atau di hotel-hotel berbintang itu ada olahan dari angsa. Selanjutnya ada hidangan dari burung. Ada burung puyuh dan ada burung dara. Burung puyuh dan burung dara sama-sama nih bisa digoreng dengan goreng lengkuas ataupun dibakar madu. Dua-duanya sama saja. Oke, paham ya? Sampai di sini untuk hidangan-hidangan unggas. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke prinsip CHSE. Kita akan membahas sedikit CHSE itu apa. CHSE adalah singkatan dari cleanliness atau kebersihan, health kesehatan, safety atau keamanan, dan environment atau lingkungan. Cleanliness atau kebersihan itu mencakup bahan, alat, tempat, dan diri pengolah atau yang disebut dengan sanitasi hygiene. Oke, sanitasi hygiene. Sanitasi apa? Tempat kerja. Hygiene adalah personal, diri kalian, chefnya yang masak. Oke, biasanya kalau kalian sebelum masak, kalian harus grooming. Ya, yang kedua adalah health atau kesehatan. Ini adalah keamanan pangan untuk mencegah penyakit akibat bahan unggas yang tidak hygiene. Ini termasuk ke kesehatan. Lalu yang ketiga adalah safety atau keselamatan kerja. Ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan saat praktik pengolahan, baik di dapur, sekolah, maupun di rumah. Selanjutnya ada environment atau lingkungan. Prinsip environment ini menekan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mengolah limbah dapur dengan bijak. Jadi kalau misalnya ada banyak sampah sisa persiapan bahan, itu kalian harus mengolahnya dengan baik. Terus dibuangnya juga harus dibuangnya ke tempat yang sudah seharusnya. Dia harus terpisah antara bahan makanan dengan bahan-bahan yang sulit terurai. Oke, paham ya? Ini ada cara penyimpanan unggas, bahan unggas belum diolah. Suhu ruang penyimpanan itu adalah -5 sampai 0 derajat Celcius atau yang biasa disebut dengan freezer, disimpan di freezer. Lama penyimpanan 3 hari maksimal, nggak boleh lebih. Unggas harus benar-benar bersih ketika mau dibekukan. Terus potong unggas kecil-kecil untuk mempercepat pembekuan. Jadi kalau misalnya udah kalian potong-potong, kalian taruh kulkas, taruh freezer, kalau misalnya kalian mau olah, itu udah tinggal olah. Tidak usah kalian potong-potong, tinggal kalian towing aja. Oke, selanjutnya ada unggas beku harus tetap disimpan beku hingga tiba waktunya digunakan dan jika telah dicairkan, unggas nggak boleh dibekuin lagi kalau udah keluar dari freezer. Kalian
diemin, kalian towing, terus kalian mau taruh lagi ke freezer itu udah nggak boleh. Terus diolah semuanya. Terus simpan unggas beku dalam plastik kedap udara. Ini untuk penyimpanan yang sudah diolah. Tutup hidangan, uh, tempatkan hidangan unggas dan unggas mentah di wadah penyimpanan yang berbeda. Jadi hidangan yang udah matang dan yang belum itu harus di wadah yang berbeda. Hindari menyentuh makanan hidangan unggas dengan tangan langsung. Selanjutnya ada simpan dengan ketinggian 60 cm dari lantai agar hidangan unggas tidak terkontaminasi. Jadi kalau misalnya udah dimasak, itu jangan taruh di bawah, jangan taruh di lantai. Kalian taruh di atas meja. Oke, supaya tidak terkena kontaminasi, antara kontaminasi maupun kontaminasi silang. Lalu ada simpan dalam suhu panas, itu adalah 65 derajat Celcius atau suhu dingin 4 derajat Celcius. Karena suhu 5-60 derajat itu adalah danger zone, ya, atau suhu yang tidak baik untuk bahan makanan. Itu biasanya bakteri, kuman, mikroba itu bisa hidup di suhu tersebut, makanya disebut dengan danger zone. Selanjutnya adalah yang keempat adalah yang kelima ada bungkus dengan rapi hidangan unggas jika akan disimpan di kulkas freezer dan bisa disimpan selama 3-4 bulan. Ini ada penanganannya, tadi udah sempat dibahas, personal hygiene, cuci tangan, menggunakan pakaian kerja, hindari kontak langsung badan dengan daging ayam atau daging bebek, atau daging unggas lainnya, jangan bersin ke arah daging. Lalu ada tempat kerja, atau yang disebut dengan sanitasi, gunakan alat yang tidak rusak, penjepit daging, pisau tidak berkarat, jangan sampai bagian dalam hati atau empedu pecah saat pemotongan, karena bisa membuat daging unggasnya itu pahit lalu bisa menjadi alat. Ini ada alatnya, alat persiapan, seperti yang digambar, ada pisau, cutting board, tray, plastik, timbangan, gelas ukur, atau measuring cup. Lalu ada alat pengolahan, stock pot, kalau misalnya mau direbus, wajan jika ingin digoreng, blender, untuk bumbu, saucepan, kompor. Lalu ada alat penyajian, alat yang digunakan untuk menyajikan makanan, untuk membantu makanan masuk ke dalam mulut, piring, mangkok, garpu, sendok, dan hot plate. Oke, materinya sudah untuk unggas. Di sini apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Ibu yang nanya. Oke. Kalau gitu kalau nggak Ibu kasih tugas aja ya. Oke. Ini Ibu ada tugas. Karena kita kita online, nanti Ibu kirim file tugasnya, kalian baca, kalian kerjakan, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke? Nggak ada yang ingin bertanya, tapi Ibu minta tolong simpulkan materi hari ini berupa bahan makanan hewani, yaitu unggas. Siapa yang mau memberikan kesimpulan materi hari ini sebelum Ibu tutup dan kalian pulang? Oke, boleh Ilmira, silahkan. Oke, baik, terima kasih Ilmira. Jadi kesimpulannya adalah unggas adalah bahan makanan yang dapat diolah daging maupun telurnya dengan bermacam-macam teknik pengolahan. Dan unggas sendiri terdiri dari 6 jenis hewan, yaitu ayam, bebek, angsa, kalkun, burung dara, dan burung puyuh. Diolah dan disimpan dengan suhu yang sudah ditentukan, teknik yang sudah dipersiapkan, dan bahan-bahan yang fresh. Oke, benar ya, udah nggak ada yang ingin bertanya? Kalau begitu, kelas hari ini Ibu tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang hari ini Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan kalian ingat-ingat untuk ulangan nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.